Silakan Pak. Lanjut aja. Innama. Sampai situ dulu. Bacanya ayat nih, taibong. Ada harokatnya. Kata penulis, kama qala ta'ala. Qala, siapa dia qala? Fi'il madhi. Di situ ada ta'ala, berarti ada fa'il yang disembunyikan, yakni Allah. Qala Allahu ta'ala. Inna akramakum. Akrama. Isim inna, betul. Ini namanya isim tafdil. Isim yang berbentuk af'al namanya isim tafdil. Artinya yang paling. Misal kabirun, isim tafdilnya akbaru. Kalau mansub ya berarti akbaro, artinya terbesar. Sogir paling sogir kecil. Kalau terkecil berarti asgharu. Tinggal antum kiaskan deh. Jamil, kalau terindah, terjamil berarti ajmalu. Ini akramu berarti dari kata karamah, karim. Akram yang paling karim, paling mulia. In akrama, ini di sini mansub ya, kena inna. Kumnya. Kum, akrama, kum. Sebagai apa kumnya? Ini kan domir nempel sama isim mudhafun ilai. Inda, siapa inda? Zaraf. Allahi. Marfu' sama majrur sebagai mudhafun ilai. Belum ada khobarnya kan? Atqa. Ini khobar innanya. Sama, ini isim tafdil juga sama kayak akroma. Cuma dia belakangnya huruf mat aja. Jadinya bentuknya kayak gitu. Atqa, dari kata takwa. Yang paling takwa disebut atqa. Harusnya dia atqayu gitu ya. Akramu atqayu, cuman kan nggak bisa. Di mat dia. Atqakum mudhafun ilaih lagi. Kata Allah yang hadis yang dibawakan ayat yang dibawakan penulis ini tentang tidak ada perbedaan antara kaum muslimin, hitam putih atau Arab dan ajamnya. Yang Allah nilai di sisi Allah adalah innama akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Ada makna palingnya. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Takwa berarti menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan dasarnya takwa ada di hati. Rasulullah SAW katakan at-taqwa hahuna, sambil nunjuk hatinya. Kalau hatinya bagus, maka amalan jawarihnya, amalan badannya maka juga bagus. Kemudian kata penulis bawain ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Inna kalau kemasukan ma batal amalannya. Berarti enggak ada isim inna, enggak ada khobar inna. Balik lagi netral. Berarti al mu'minuna marfu mansub majrur sebagai apa? Tadi netral. Berarti mulai dari nol. Berarti al-mu'minuna sebagai apa? Mubtada. Isim di awal kalimat. Cuma dia jamak mudzakkar salim ini ya. Al-mu'minuna marfu'nya memang begini. Ikhwatun marfu' mansub majrur. Sebagai tadi sudah ada mubtada, berarti khobarnya. Kalimatnya sudah sempurna itu. Cuma ada tambahan lagi. Fa aslihu. Apa nih aslihu? Fi'il apa nih? Bukan mudhari. Fi'il amr. Kata kerja perintah. Ini cuman yang diperintah domir antum. Aslihu. Asalnya sebenarnya bentuknya aslih, dari kata aslaha yuslihu islahan muslahun aslih la tuslih. Baina
Zorof, betul. Akhawaikum. Setelah zorof biasanya mudhofun ilaih. Ini akhawai isim musanna dari akhun. Kalau 2 orang akhawani. Kena jar karena mudhofun ilaih akhawaini. Terus dia jadi mudhof. Isim musanna kalau jadi mudhof nunnya hilang. Akhawai. Kemudian mudhofun ilaihnya datang kan kum. Ya, jadi dia asalnya akhawaini kum gitu loh. Karena di mudhofun ilaih kan isim musanna nunnya hilang jadinya akhawaikum. Kata Allah, innama. Inna kalau masuk ma, tadi yang amalannya batal, dia ngasih makna pembatasan. Hanyalah. Ya, sungguh hanyalah, sungguh tiada lain. Al-mu'minuna, orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Ya, jadi kalau antum dapati lafaz di syariat Islam, hadis Quran ada lafaz akhun, ikhwah, itu artinya saudara se-Islam, saudara seiman. Bukan saudara bahasa kita. Saudara bahasa kita kan apa? Apa namanya? Sepupu, paman dan sebagainya. Itu di dalam kalam syariat, maka dia pakai lafaz rahim. Silaturahim. Silaturahim itu menyambung kerabat. Ya, nggak bisa antara ana dan antum disebut silaturahim kecuali secara bahasa umum. Cuma kalau pahala-pahala silaturahim manjangin umur, itu nggak bisa kita. Kita nyambung ikhwah, menyambung keikhwahan. Adapun untuk keluarga disebut rahim atau enggak pakai lafaz qarib, kuroba. Jadi kalau dalam antum dapati Al-Quran dan hadis ada lafaz ikhwah, itu bukan saudara bahasa kita, tapi saudara satu iman. Sesungguhnya tiada lain al-mu'minuna, para mukmin itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu, maka apa aslihu? Islah apa islah? Perbaiki, benar-benar. Maka perbaikilah baina akhwaikum, di antara kedua saudara kalian kalau berselisih. Ini kan ayat tentang perang nih. Kalau ada mukmin sama mukmin perang, sama-sama mukmin loh. Ya, maka nanti di ujungnya Allah katakan seperti itu. Fa aslihu baina akhwaikum. Lanjut. Siapa nih yang baca? Ke belakang berarti. Ke sini ke Pak. Ya dari begini ya. Pak Fahrudin. I'tiza. Betul? Wal i'tiza'u bil qabaili mudhafun ilaih min umuril jahiliyati. Kata penulis, fal i'tiza'u bil ansabi wal i'tiza'u bil qabaili min umuril jahiliyati. Nah, jar-jar aja kebanyakan tuh. Al i'tiza'u marfu maksud majrur. Marfu sebagai ya isim, maksudnya kedudukannya apa? Mubtada. Bil ansabi, bi sama al ansabi, jar dan majrur. Wal i'tiza'u marfu maksud majrur sebagai bukan. Ada huruf waw. Ma'tuf ini. Ya, huruf waw itu dia ngambil amalan sebelumnya. Nah, mana amalan yang diambil? Al-i'tiza'u yang di belakang. Kalau ada huruf waw atof, maka dia ngambil amalan sebelumnya. Sama-sama marfu, cari itu. Al-i'tiza'u sama al-i'tiza'u depan belakang sama-sama dhammah marfu. Bil qabaili jar majrur min umuri jar majrur lagi al jahiliyati marfu maksud majrur sebagai mudhafun ilaih. Mana khobarnya al-i'tiza'u? Di situ khobarnya adalah min umuril jahiliyati. Satu kalimat. Kata penulis fal i'tiza'u, maka
saling menisbat-nisbatkan atau saling berfanatik bil ansab terhadap nasab. Nah, ini Syekh yang ngomong nih ya. Wal i'tiza'u saling berfanatik-fanatik bil qabail dengan kabilah. Kabilah di kita mungkin kayak suku. Ya, min umuril jahiliyati, di antara perkara-perkara jahiliyah. Ini kan kemarin kalau nggak salah kita jelasin tentang sedikit cekcoknya antara muhajir sama ansor. Ya, kalau panggilan paling mulia saja muhajir sama ansor jadi jahiliyah ketika dipakai di tempat yang salah, ya apalagi panggilan selain mereka. Saling fanatik ormas misalnya, saling fanatik nasab, saling fanatik suku. Nah, ini nggak dibenarkan dalam Islam. Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Man mata walaisa fi unuqihi fi unuqihi unuqihi tun mata mitatan tan naat itu mitatan jahiliyatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala fi'il madi. Sallallahu alaihi wasallam berarti di situ ada indikasi fa'ilnya adalah Rasul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Man di situ man syarat namanya. Terjemahannya barang siapa. Kalau ada man syarat ini, ada fi'il syarat, ada jawaban syarat. Seperti bahasa kita lah, barang siapa pergi ke sini maka dia akan begini. Nah, itu kan ada jawaban antara syarat dengan jawabannya. Nah, di sini fi'il syaratnya mata. Fi'il apa ini? Fi'il madi. Wa laisa temannya siapa? Kana. Berarti dia mencari isim dan khobar, bukan cari fa'il dan maf'ulun bi. Nah, fi unuqihi jar majrur. Hi-nya belakang. Unuqi hi. Siapa hi-nya? Mudhafun ilaih. Bai'atun marfu mansub majrur. Marfu. Apa ini? Sebagai apa? Tadi ada laisa. Isim laisa. Ini mubtada sebenarnya, cuma karena masuk laisa ganti nama dia jadi isim laisa. Laisa temannya kana. Mubtadanya dalam keadaan marfu. Yang mansub khobarnya. Mana khobarnya laisa? Ayo, mana khobarnya laisa? Fi unuqihi. Jar majrur semua kan enggak bisa dinasab ya kalau jar majrur. Mata itu yang kedua fi'il madi. Nah, ini jawaban syaratnya. Mitatan ini siapa? Ingat enggak kemarin? Sajadtu sujudan. Sami'tu sam'an, fahimtu fahman. Kallamallahu Musa takliman. Ada masdar mansub selafaz sama fi'il. Ini mitatan masdar mansub selafaz sama fi'il mata. Siapa dia? Maf'ul mutlaq. Ya. Bisa untuk mentaukid, bisa untuk menjelaskan jenis pekerjaan. Di sini untuk menjelaskan jenis pekerjaan. Karena maf'ul mutlaknya tidak berdiri sendiri. Ditambahin setelahnya jahiliyatan. Sebagai apa jahiliyatan? Na'at. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, man mata, barang siapa wafat, walaysa fi unuqihi bai'atun, dan pada lehernya, unuk leher,
tidak ada baiat. Baiat itu maksudnya sebagaimana kita lah, baiat kepada pemimpin yang ada dengan segala kekurangannya. Nah, kalau tidak seperti itu, mata mitatan jahiliyatan, maka yang mati tanpa baiat kepada pemimpin yang ada dengan segala kekurangannya, ia mati dalam keadaan jahiliyah. Karena orang jahiliyah dulu bugot, suka memberontak tanpa alasan yang jelas. Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa mati tidak ada baiat pada lehernya, dia mati mitatan, bacanya mi ya. Dia mati dalam keadaan kematian jahiliyah. Bukan berarti kafir, bukan. Ya, bisa aja orang mukmin tapi dia memang suka bugot, terdapat dosa di situ. Ini bukan dibaca maitan. Maitatan. Kalau maitatan berarti artinya bangkai. Mitatan kematian. Barang siapa wafat tidak ada baiat pada lehernya, maka ia wafat dengan wafat jahiliyah. Sekali lagi, bukan berarti kafir. Ya, cuma ada keserupaan dengan orang jahiliyah dari sisi itu. Lanjut, kita lihat penjelasan beliau ke belakang. Pak Andi. Li'anna. Ahla ada anna. Hum ahlul fau ada titiknya nggak di huruf terakhir? Berarti alif. Faudo. Kalau ada titiknya baru kita baca faudi. Ada titik dua. Sampai situ dulu, Bang. Li'anna ahlal jahiliyati hum ahlul faudo. Li'anna ahla. Marfu sama jarur. Mansub sebagai isim anna. Ya, itu ada anna tuh kena huruf jar li. Tapi antum enggak bisa bilang dia jar majrur kecuali nanti kalau sudah ditakwil. Li anna, li huruf jar, anna yang antum yang sudah kenal anna. Masuk ke mubtada khabar, isimnya mansub, khabarnya marfu. Ahla isim anna. Al jahiliyati marfu mansub majrur. Majrur sebagai mudhafun ilaihi. Hum di situ domir fasal namanya, domir pemisah antara mubtada khobar yang kalau nggak ada dia mirip ada kesamaran antara mubtada dan khobarnya. Berarti ahlu setelahnya marfu mansub majrur sebagai li'anna ahlal jahiliyati ahlul fawdo misalnya kalau nggak ada hum. Nah, siapa ahlunya? Lengkap kalimat dengan dia. Khobar siapa? Khobar anna. Al-fawdo marfu mansub majrur. Bukan mansub ini. Lihat bentuknya, ahlu nakira. Al-fawdo ma'rifah. Nakira ma'rifah. Marfu. Bukan, ini susah nih. Kalau isim maksur susahnya begini. Dia dibacanya gitu-gitu aja, tapi nyari keadaannya yang susah. Majrur ini sebagai mudhafun ilaihi. Ya, ini mudhafun ilaihi, cuman kan belakangnya alif aja. Isim yang belakangnya alif kan memang enggak kena pengaruh. Antum kasih min ke, antum kasih apa ke, tetap dibaca al-fawdo seperti mustasfa di Dursulullah. Ya, fil mustasfa karena fi padahal cuma efeknya tetap sama. Nah, kata penulis li'anna karena sungguh ahlal jahiliyati orang-orang jahiliyah dulu hum ahlul fawdo. Mereka adalah ahli fawdo. Fawdo itu kerusakan, kericuhan. Mereka suka sama kericuhan. Ada penjelasannya lagi. Lanjut. La yakhdu'una. Nin. Bisultanin. Li amirin.
Hadhihi apa? Halatul. Alladzina di situ bisa antum i'rab sebagai naatnya ahlul fawdo. Atau bisa juga kalimat baru mubtada berarti. La yakhda'una. La yakhda'una. Yakhda'una, siapa yakhda'una? Ini lebih bagus alladzina sebagai naat ya. Yakhda'una fi'il mudhari. Siapa fa'ilnya? Kalau kayak gini bentuknya. Hum. Kembali ke hum yang di belakang tuh. Hum ahlul jahiliyati. Li sultanin. Jar dan majrurnya. Wala li amirin. Wawnya atof, lanya nafiyah. Li amirin. Jar dan majrur. Hadhihi. Kalimat baru nih, ada titik kan di situ. Berarti mubtada. Halatu marfu mansub majrur. Marfu sebagai khobar al jahiliyati. Kok jar majrur. Majrur sebagai mudhafun ilaihi. Kata penulis penjelasan lanjutnya. Ya, yang mati tanpa baiat adalah seperti matinya jahiliyah. Alladzina yaitu mereka adalah orang-orang yang la yakhda'una, tidak mau tunduk li sultanin, untuk seorang penguasa, wala li amirin, dan juga untuk seorang amir. Amir sama ya dengan sultan, penguasa. Di sini kita tahu dalam Islam kita mesti taat, dengar dan taat kepada waliul amr, penguasa. Tapi waliul amr diperselisihkan. Apakah dia hanya untuk pihak yang berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, atau semua yang penguasa secara bahasa disebut waliul amr, ulil amri. Walaupun nanti ulama juga masuk mana ulil amri. Nah, kalau yang mengatakan ulil amri hanya hanyalah penguasa yang pakai Al-Quran dan Sunnah, maka tetap kalaulah ada penguasa yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, pakai hukum Barat misalnya, ya tetap tidak boleh berontak. Dari sisi menjaga maslahat, bukan dari sisi ketaatan full. Nah, adapun kalau Al-Quran dan Sunnah yang dia pegang, maka kita taat full, loyal kita. Ya, adapun yang selainnya tidak berontak hanya dari sisi menjaga maslahat. Kata penulis, hadhihi halatul jahiliyati. Ini adalah keadaan orang-orang jahiliyah, yakni suka memberontak tanpa alasan yang hak dan tanpa pikir panjang, tanpa melihat mafsadat dan maslahat. Lanjut. Nah, sedangkan mukmin harusnya loyal kepada penguasanya kalau memang hak penguasanya. Lanjut. Falhasilu anna apa itu? Umuro. Anna umuro kullaha mazmumatun. Kata penulis, falhasilu marfu mansub majrur. Marfu sebagai mubtada. Anna umuro marfu mansub majrur. Enggak, keadaannya dulu. Ayo kita minta keadaannya dulu. Marfu mansub majrur. Mansub sebagai, ada anna di situ. Isim anna al jahiliyati marfu mansub majrur. Sebagai mudhafun ilaihi. Kullaha ini taukid. Belum belajar kita, nanti belajar di kitab Muyassar belakang-belakang. Nah, kullaha ini taukid, penekanan untuk umuro. Kayak naat dia, ngambil amalan. Ya, pengikut, tawabi. Lihat, umuro kena mansub, kulla mansub juga. Kemudian mazmumatun marfu mansub majrur. Sebagai
khobarnya anna yang tadi di depan tuh. Nah, kata penulis fal hasilu, maka kesimpulannya beliau kan kemarin lagi mau ngejelasin kalau dalam syariat ada perkataan jahiliyah maka itu tercela. Kata penulis fal hasil, maka kesimpulannya anna umurul jahiliyati, bahwasanya perkara-perkara jahiliyah dalam syariat kita ada yang disebut jahiliyah, tabarruj jahiliyah kemarin, mitatan jahiliyatan. Maka kalau ada kata jahiliyah dalam syariat kita, kullaha seluruhnya mazmumatun tercela. Lanjut. Wa nuhina anit tasyab fi kullil umuri. Ini penting nih. Ini paling susah diamalkan sama kaum muslimin. Padahal kalau diamalkan ini diantara tanda bagusnya iman seseorang. Wa nuhina. Siapa nuhina? Tahu gak Pak Misbah? Susah ini Pak. Ini fi'il madi. Fi'ilnya sebenarnya nahaya. Kemudian dibikin majhul, nuhiya, kutiba. Kemudian setelah majhul nuhiya, antum tasrif ke domir nahnu. Jadinya nuhina, kutibna, duribna gitu. Ya, berarti na-nya di situ nahnu sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il maf'ulun bi yang dimarfu'. Masih ingat ya, kalau fiilnya majhul tidak cari fa'il kan? Yang dicari naibul fa'il. Nah, nuhina anit tasyabbuhi. Jar dan majrur. Bi ahlil jahiliyati. Bi ahli. Jar majrur lagi. Al jahiliyati marfu' sama majrur. Sebagai mudhafun ilaih. Fi kulli. Jar majrur al umuri marfu' majrur sebagai mudhafun, bilangnya mudhafun ilaih ya Pak Dodon, jangan mudhaf doang. Kalau mudhaf netral dia. Kata penulis wa nuhina, dan kita tuh dilarang anit tasyabbuh, dari menyerupai di ahli jahiliyati, kepada kaum jahiliyah. Kemarin jahiliyah terbagi dua kan? Ahlul kitab sama ummi. Ummi maksudnya orang-orang musyrikin lah, musyrikin Quraisy yang nggak punya kitab. Kita kita dilarang untuk bertasyabuh kepada mereka semua, baik ahlul kitab atau apalagi musyrikinnya. Ahlul kitab yang misalnya mereka dulunya punya kitab, kita tetap dilarang tasyabuh kalau itu jadi kekhususan mereka. Tasyabuh itu apa? Menyerupai kekhususan mereka. Ya, ini susah banget diamalkan. Ya, karena di kita masih kental terhadap perkara tasyabuh, toleransi lah dan sebagainya lah. Dan sadar nggak sadar kita punya banyak amalan yang itu sebenarnya tasyabuh kepada orang Nasrani, kebanyakan kita. Kayak misal Nasrani beribadah dengan lagu, sebagian kaum muslimin ada juga yang ngikutin beribadah pakai lagu. Sebagian pakai alat musik benar-benar. Di antara juga Nasrani beribadah dengan merayakan hari ulang tahun nabinya, di kita ada juga. Padahal sebaik-baiknya cinta kepada Rasulullah SAW meneladaninya. Bukan merayakan apa-apa. Ini susah ini. Masih kecampur kita. Ya. Makanya antum perhatikan, antum tahulah hadis perpecahan umat. Nasrani 72, satu masuk surga, satunya ini yang benar-benar ikut Isa. Islam 73. Coba dari mana tuh angka 72 73? Selisihnya kok cuma satu. Yahudi 71, satu masuk surga yang ngikutin Musa benar-benar. Nasrani 72, selisihnya cuma satu. Nasrani 72, Islam 73, selisihnya satu. Kenapa nggak Yahudi 60, Nasrani 70 misalnya, Islam misalnya 99? Kenapa nggak gitu? Kenapa selisihnya cuma satu? Karena sudah jadi kebiasaan agama setelahnya
akan ada orang-orang yang benar-benar ngikutin agama sebelumnya. Kenapa Islam 73? Siapa 72 itu? Yang bertasyabuh dengan Nasrani. Full plek ketiplek. Ya, makanya pas satu semua tuh selisihnya. Nah, yang menyelisihi Nasrani dari kaum muslimin itulah si golongan yang satu yang nanti Allah janjikan surga. Siapa dia? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Atau nama yang lainnya Al-Firqatun Najiyah, atau nama lainnya Thaifatul Mansurah. Nah, inilah yang tidak mau bertasyabbuh. Ciri-ciri Ahlus sunnah tidak mau bertasyabbuh. Karena kalau tasyabbuh pasti dia masuk ke dalam 72. 72 angkanya siapa? Nasrani. Wah, penting loh. Ya? Kata penulis li'anna ahlal jahiliyah wa nuhina an tasyabbu bi ahli jahiliyah. Kita disuruh untuk kita dilarang untuk bertasyabbuh dengan ahlul jahiliyah fi kullil umuri, di seluruh perkara. Al umur jamak dari amr, perkara, bukan perintah. Ya, kalau perintah nanti amr juga bahasa Arabnya, cuma jamaknya awamir. Lanjut. Emang oh iya benar, wal jahiliyah. Al-ammatu. Kata penulis wal jahiliyatu marfu' sama majrur. Kok majrur? Wal jahiliyatu marfu' jelas sebagai mubtada. Intahat. Ada tak sukun ini khusus deh masuk ke dia tuh. Siapa dianya? Intahat katabat. Fi'il madi. Kalau ada tak sukun gini pasti masuk ke fi'il madi. Bibi sati. Jar majrur. An-nabiyyi. Marfu' majrur. Sebagai majrur sebagai mudhafun ilaih. Lihat tidak ada fa'il pada intahat. Siapa fa'ilnya? Kalau ada tak sukun gini siapa pelaku dari intahat? Huwa huma hum hiya huma hunna. Anta bukan. Katabu, katabat. Keempat. Hiya. Kembali ke al-jahiliyatu. Jahiliyah pakai tak marbut toh, berarti hiya. Muannas. Fa ba'da. Gampang ba'da. Dzaraf. Bi'sati atau ba'sati. Marfu' sama majrur. Sebagai mudhafun hi, domir hi nempel sama isim mudhafun ilaih. Zalat, ini aslinya zalat. Nanti kalau antum baca sambung zalatil fi'il madi. Al jahiliyatu marfu' sama majrur sebagai mudhaf, bukan fa'il ini. Marfu sebagai fa'il, pelaku dari fi'ilnya. Ya, jadi kalau ada fi'il terus setelahnya ada yang marfu, itu fa'ilnya, pelaku. Al-ammatu marfu sebagai majrur. Marfu sebagai al-jahiliyatu al-ammatu. Na'at kata penulis fal jahiliyatu, maka masa jahiliyah baik ahlul kitab atau musyrikin yang tidak dapat wahyu lagi, intahat, berakhir bi ba'satin nabi, setelah pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah pengutusan Nabi sudah tidak ada disebut masa jahiliyah secara umum. Makanya kata penulis fa ba'da ba'sati, setelah pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul setelah diutus, zalat artinya hilang. Al jahiliyah itu zaman jahiliyah al-ammah yang umum. Jadi nggak boleh kita katakan masa muda itu masa jahiliyah. Ya, sebisa mungkin dihindari. Karena setelah pengutusan Rasulullah SAW tidak lagi disebut masa jahiliyah secara umum. Tapi secara person ada gak yang masih mirip-mirip sama orang jahiliyah? Secara person ada. Cuma secara umum itu nggak boleh bilang masa jahiliyah. Ya, dulu saya masih muda masa jahiliyah misalnya. Ya, tapi secara person masih ada. Makanya kata penulis zalatil jahiliyatul ammah, yang umum.
Masa jahiliyah yang umum yang hilang. Lanjut. Ulama bukan saudara. Ja'a benar. Wal iman nu wa nazala al-Qur'an nu dikit lagi, tambah lagi. Wan tasyarul ilmu wazalal jahlu ja'a al ilmu marfu majrur sebagai fa'il ya. Kalau ada fi'il madhi atau fi'il apapun setelahnya marfu fa'ilnya. Wal imanu ma'tuf. Nah, ngambil amalan al ilmu. Berarti secara enggak langsung dia fa'il juga. Cuma enggak terulang aja ja'anya. Wa ja'al ilmu wa ja'al imanu kan gitu harusnya. Cuma disingkat pakai huruf waw, tinggal diulang si fa'ilnya doang. Wa nazala fi'il madi al-Qur'anu marfu majrur sebagai fa'il. Was sunnatu marfu majrur marfu sebagai ma'tuf ke al-Qur'anu. Wan tasyara intasyara fi'il apa? Fi'il madhi. Intasyara yantashiru intisyaron. Mudah-mudahan masih ingat. Al-ilmu marfu majrur sebagai fa'il. Enak nih kalimatnya nih, fi'il fa'il. Wa zala fi'il madi al-jahlu fa'ilnya lagi. Ini bisa untuk terjemahkan. Wajah al-ilmu wal imanu. Apa artinya? Dan telah datang ilmu dan iman. Wa nazala al-Qur'anu was sunnatu. Bukan diturunkan. Turun Al-Quran was sunnah. Kalau disebut Al-Quran dan sunnah, berarti sunnah apa artinya? Hadis. Ya, bukan sunnah yang antum pahami itu tuh, yang dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu dari sisi fikih. Nah, kalau disebut gini Al-Quran dan sunnah berarti telah turun Al-Quran dan ajaran Nabi secara umum. Wa antasyarul ilmu dan telah tersebar. Nah, kalau belum tahu artinya tulis. Wa antasyarul ilmu dan telah tersebar ilmu. Wa zalal jahlu dan telah zala tadi sudah berulang tuh di atas. Hilang, terangkat al-jahlu ketidaktahuan. Ya. Atau kebodohan lah. Cuma ingat ya, dia bukan bodoh dungu. Jahal adalah ketidaktahuan. Lanjut. Ke depan lagi berarti. Pak Ibong. Waduh, gak ada harokatnya lagi kata Pak Ibong. Tadi sengaja milih ayat juga. Pak Ibong, ayo. Qur'anu. Maujudan. Terus wasunnatu nabawiyatu. Maujudan. Sampai situ dulu, Bang. Udah 2 kali bacanya pendek-pendek aja ya. Nah, Anda ingatkan dulu. Di situ ada kalimat Al-Qur'anu maujudun. Maujudun. Kalau kayak gini apa ya? Al-Qur'anu? Ya, nanti dulu sama. Kan enggak ada mana-mana. Ya.
Ini sebagai kalau gini nih, Al-Qur'anu mawjudun. Mubtada. Mawjudun khobar. Kalau masukkan inna dan teman-temannya inna, anna, ka'anna terus berarti innal Qur'ana mawjudun. Kalau masukkan kana innal kana Qur'anu mawjudan. Paham? Ganti nama nanti jadi khobarnya kana. Nah itu ada madam. Madam ini temannya kana. Berarti Al-Qur'anu marfu, mansub, majrur. Marfu sebagai apa? Isim? Isimnya madama. Ya, bukan fa'il ya. Maujudan. Berarti marfu, mansub, majrur. Mansub tentu sebagai khobarnya madama. Madama itu artinya senantiasa. Wasunnatu an-nabawiyatu mawjudatan. Wasunnatu ma'tuf, ada huruf waw. Siapa amalan yang diambil sama wawnya? Al-Qur'anu. Jelas sama-sama marfu. Ya, Al-Qur'anu was sunnatu. An-nabawiyatu. Marfu maksud majrur. Marfu sebagai as-sunnatun nabawiyatu al-ta. Nah, mawjudatan. Marfu maksud majrur. Mansub sebagai khobarnya madama. Kata penulis madama. Madama itu artinya senantiasa. Selama, bukan senantiasa, Selama Al-Qur'an mawjudan, masih ada. Wa sunnatun nabawiyatu, dan sunnah Nabi mawjudatan, masih ada. Kalimatnya belum lengkap. Lanjutin. Ahlul ilmi wa kalamu ahlil ilmi ilmi mawjudan. Dikit lagi. Innahu la jahiliyata hina idzin Akni al-jahiliyah itu tak al-jahiliyah al-am tadi itu al-amata ngikutin jahiliyah. Habis ya sampai sini ya. Wa kalamu marfu majrur. Ayo kita habiskan. Marfu sebagai ma'tuf ke Al-Qur'an yang di depan. Ahli majrur sebagai mudhafun ilaih. Al-ilmi marfu majrur sebagai mudhafun ilaih, betul. Mawjudan marfu majrur. Mansub sebagai khobarnya. Khobar siapa? Madama lagi. Ya, yang mansub kan khobarnya kana dan teman-temannya. Fa innahu, inna sama domir hu sebagai isim inna. La jahiliyata mansub sebagai bukan, khobar inna kan marfu. Isim la. Nah, jadi la sama kayak inna, beramal juga memansubkan isim mubtada marafa khobar. Cuma bedanya tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh pakai al. Isimnya la enggak boleh tanwin, enggak boleh al. Makanya gitu, la jahiliyata, la ilaha, la haula wala quwata. Tanpa alif lam, tanpa tanwin, isimnya la. Hina idzin, ini hina zarf. Bukan.
Hina id ini zorof juga, terus dikasih tanwin sebagai jumlah yang dihapus. Nah, ini buat pamis banyak mungkin faedahnya. Hina zorof, idnya zorof, tanwin pada zin itu kalimat yang dihapus, kalimat diganti tanwin. Ini namanya tanwin iwat namanya. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang itu. Kata penulis terakhir, dan selama masih ada kalamu ahli ilmi, apa artinya? Perkataan ahli ilmu, maujudan. Selama kalam ahli ilmu maujudan masih ada, fa innahu maka sesungguhnya la jahiliyata hina idin. Tidak ada masa jahiliyah hina idin tatkala itu. Nah, jadi sekarang tidak ada masa jahiliyah. Akni, sedikit lagi. Afwan, ketinggalan. Akni. Fi'il mudhari. Fa'ilnya siapa? Kalau kayak gini pakai hamzah. Akni, aktubu, nak. Domir ana. Ini yang dalam bahasa Indonesia yakni gitu. Yakni. Ah, kalau pakai ana jadinya akni. Jadi itu bahasa Arab ya. Kata yakni dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Artinya dia memaksudkan. Kalau ini akni, saya memaksudkan atau maksudku gitu ya. Al jahiliyata. Marfu' sama majrur. Sebagai sudah ada fi'il fa'il. Berarti maf'ulun bi. Al ammata. Mansub sebagai naat. Gampang tuh al jahiliyat al amma. Kata penulis tadi selama Al-Qur'an masih ada, selama sunnah nabawiyah masih ada, selama kalam ahli ilmu masih ada, maka tidak ada jahiliyah pada saat itu. Akni, tapi maksudku al jahiliyat al amma. Jahiliyah secara umum. Nanti beliau kasih tahu setelahnya tuh. Ya, adapun jahiliyah secara person tetap ada. Nah, kita akhirkan aja ya. Walaupun tanggung tuh. Udah jam 6. Udah hampir sejam. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.